Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Crypto Investor. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar cryptocurrency untuk kalian semua. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis. FunEgg, perusahaan manajemen investasi asal Amerika Serikat, resmi meluncurkan produk baru berupa Exchange Trade Note berbasis SUI, blockchain layer 1 yang dirancang untuk menjadi platform smart contract yang cepat, scalable, dan aman. Produk ini telah terdaftar di Euronext Amsterdam dan Euronext Paris. Dengan langkah ini, FunEgg memberikan akses lebih luas bagi investor Eropa untuk berinvestasi di token SUI tanpa harus memilikinya secara langsung karena sudah tersedia di lebih dari 15 negara di benua tersebut. Dalam pernyataannya, FunEgg mengungkapkan bahwa Exchange Trade Note ini dirancang untuk menawarkan keamanan dan efisiensi tinggi. Ditambah, Bank Frick, institusi kustodian yang berlokasi di Liechtenstein, akan bertanggung jawab atas penerapan protokol keamanan. Head of Marketing SUI Foundation Gab Kim menyebut hal itu sebagai momen penting bagi ekosistem SUI. Pasalnya, FunEgg dikenal skeptis dengan cryptocurrency. Hal ini menjadikan diversifikasi ke aset kripto menjadi langkah baru untuk FunEgg. Di lain sisi, crypto specialist dan product manager di FunEgg Menno Martens juga mengungkapkan antusiasmenya. Ia memuji jaringan SUI sebagai salah satu jaringan blockchain paling canggih saat ini. XRP, kripto besutan Ripple Labs dengan kapitalisasi pasar terbesar ke-6, mencatatkan lonjakan harga yang luar biasa dengan kapitalisasi pasarnya melampaui angka 60 miliar US dollar. Diketahui, kapitalisasi pasar XRP mengalami kenaikan harian sebesar 19,47%, mencapai 60,57 miliar US dollar. Angka ini menjadi bukti kuat tingginya minat pasar terhadap XRP di tengah kondisi yang menantang. Sebelumnya, kapitalisasi pasar XRP telah menembus 50 miliar US dollar pada Sabtu 16 November. Hanya dalam kurun waktu sehari, XRP berhasil masuk tahap psikologis terbaru. Peningkatan lebih dari 86,91% dalam sepekan terakhir ini didorong oleh peluncuran stablecoin Ripple yang menunjukkan kemajuan signifikan. Selain peluncuran stablecoin Ripple, harapan akan penyelesaian kasus hukum dengan SEC turut meningkatkan sentimen positif terhadap XRP. Adopsi oleh institusi dan meningkatnya ketertarikan investor juga menjadi faktor penting di balik kenaikan ini. MicroStrategy, perusahaan perangkat lunak asal AS, kini memiliki cadangan Bitcoin senilai 26 miliar US dollar setara 400 triliun rupiah. Jumlah ini mengalahkan nilai kas dan aset likuid milik perusahaan besar seperti International Business Machine Corp, Nike, serta Johnson & Johnson. Co-founder dan chairman MicroStrategy Michael Saylor mulai mengadopsi strategi investasi Bitcoin pada tahun 2020 sebagai bentuk perlindungan terhadap inflasi. Perusahaan asal Virginia itu awalnya menggunakan dana operasional untuk membeli Bitcoin, tetapi kemudian beralih menggunakan hasil penjualan saham dan surat utang untuk meningkatkan daya belinya. Langkah ini menjadikan MicroStrategy sebagai pemegang Bitcoin terbesar di antara perusahaan publik lain. Terbukti, sejak pertengahan 2020, harga saham MicroStrategy melonjak lebih dari 2.500%, sejalan dengan kenaikan hingga 700% pada harga Bitcoin. Lebih jauh lagi, rencana MicroStrategy ke depan pun semakin ambisius, dengan target penggalangan dana hingga 42 miliar US dollar dalam 3 tahun mendatang seperti yang tertuang pada rencana 21-21 plan. Tyler Winklevoss, co-founder exchange Crypto Gemini, menyatakan bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh Ketua Securities and Exchange Commission Gary Gensler terhadap industri kripto tidak dapat diperbaiki. Mari kita semua perjelas satu hal, Gary Gensler adalah sosok yang jahat.
Dia tidak pantas lagi berada di posisi yang memiliki pengaruh atau kekuasaan, kata Winklevoss melalui unggahan di platform X, Jumat 15 November. Pernyataan ini muncul di tengah spekulasi bahwa Gensler mungkin mundur setelah kemenangan Donald Trump pada pemilihan presiden AS, 5 November lalu. Winklevoss menuduh bahwa tindakan Gensler tidak bisa dianggap sebagai kesalahan yang tidak disengaja. Terbukti, selama kepemimpinannya di SEC, sejumlah perusahaan kripto besar seperti Binance, Coinbase, dan Ripple menghadapi berbagai tantangan hukum. Pendapat serupa disampaikan CEO ConsenSys Joseph Lubin yang menganggap kebijakan SEC di bawah Gensler telah menciptakan ilusi kenyataan yang menyesatkan. Di sisi lain, Reuters mengungkapkan bahwa legal chief Robinhood dan Gallagher menjadi kandidat utama dari tim Trump untuk menggantikan posisi Gensler. Sementara itu, pendiri MicroStrategy Michael Saylor menyebut bahwa siapapun yang menggantikan Gensler akan memegang peran penting dalam arah masa depan industri kripto. Commodity Futures Trading Commission, otoritas perdagangan di Amerika Serikat, memberikan sinyal terhadap persetujuan ETF option Bitcoin. Lembaga tersebut menuliskan produk itu dengan clearing the way. Langkah yang cukup krusial ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi institusional, karena menyediakan saluran investasi yang diatur untuk Bitcoin. Sinyal ini merupakan catatan penting bagi industri kripto, karena menunjukkan peningkatan kepercayaan otoritas setempat dan mendapat pengakuan regulator terhadap produk yang berfokus pada Bitcoin. Walau belum bisa dipastikan, namun setidaknya produk ini berpotensi bisa diperdagangkan di pasar modal di waktu yang akan datang. Menurut sejumlah analis, catatan ini juga bisa mendorong target Bitcoin yang terdekat yakni 100.000 US dollar. Sementara itu, saat ini harga Bitcoin sudah menyentuh level 90.000 US dollar dan mencatat titik tertinggi baru pada pekan lalu. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar cryptocurrency. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari Crypto Investor. See you!